Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku yang berbahagia, kita bertemu lagi pada pertemuan yang kedua. Materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang administrasi pemerintahan yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa Daulah Abbasiyah ini adalah daulah atau pemerintahan Islam yang memiliki kemajuan yang begitu pesat. Salah satunya adalah di bidang administrasi pemerintahan. Nah, di sini Khalifah Daulah Abbasiyah dalam mengendalikan sebuah kerajaan yang sangat besar, tidak mungkin dia sendiri yang mengelolanya. Dia perlu membentuk sistem administrasi pemerintahan. Apa saja yang yang ditentukan atau yang ditunjuk. Yang pertama adalah wazir atau perdana menteri. Perdana menteri ini adalah dia berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Dia adalah sebagai kepala pemerintahan. Jadi jalannya negara yang mengendalikan adalah perdana menteri. Kemudian yang kedua, Roisul Kitabah. Jadi yang langsung berada di bawah komando khalifah adalah Roisul Kitabah atau sekretaris negara. Kemudian yang ketiga adalah Amir, gubernur. Kemudian yang keempat adalah Mahkamah Agung. Nah, dari 4 pengangkatan pemimpin tinggi negara ini, mereka tidak bekerja sendiri. Mereka dibantu oleh bawahan-bawahan mereka karena tugasnya begitu besar dan cakupannya begitu luas, sehingga mereka, para Perdana Menteri, kemudian Sekretaris Negara, Gubernur, dan Mahkamah Agung ini dibantu oleh bawahan yang bertugas untuk mensukseskan program-program dari kepala-kepala pemerintahan ini. Baiklah, kita pelajari satu persatu. Untuk Perdana Menteri ini dibantu oleh Diwanul Kharij, Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri ini mengurusi semua hal yang berhubungan dengan negara lain. Ini Diwanul Kharij, Departemen Luar Negeri. Kemudian yang kedua, Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. Jadi semua urusan negara yang mengawasi adalah Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. Selanjutnya Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Jadi Perdana Menteri ini dibantu oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan yang tugasnya mengamankan dan mempertahankan negara dari ancaman negara-negara lain. Selanjutnya yang keempat adalah Diwanul Aqarah. Diwanul Aqarah, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Jadi bagian membangun negara secara fisik ini ada departemen sendiri yang mengurusi, yaitu Diwanul Aqarah, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Ini semuanya berada dalam kendali Perdana Menteri atau wazir. Kemudian selanjutnya Diwanur Rosail. Diwanur Rosail ini artinya Departemen Pos dan Telekomunikasi. Jadi Daulah Abbasiyah ini adalah sebuah wilayah, sebuah kekuasaan kerajaan yang wilayahnya sangat luas dan penduduknya sangat besar, sangat banyak. Maka tentunya perlu alat atau media komunikasi antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara pusat dan daerah dan seterusnya. Dan ini perlu departemen khusus yang menangani tentang persuratan
dan pos, yaitu Diwanur Rasail. Gitu. Selanjutnya, Khalifah membentuk Raisul Kitabah atau sekretaris negara. Nah, sekretaris negara ini dibantu oleh beberapa sekretaris. Yang pertama adalah Katib Ar-Rasail, sekretaris bidang persuratan. Jadi namanya sebuah negara tentunya yang namanya surat menyurat, keluar masuk surat itu begitu banyak sehingga perlu departemen khusus atau sekretaris khusus yang menangani tentang persuratan. Kemudian Katib Al-Kharaj. Katib Al-Kharaj ini adalah sekretaris bidang perpajakan dan kas negara. Jadi perpajakan dan kas negara ini berada di bawah naungan Raisul Kitabah atau sekretaris negara. Selanjutnya Katib Al-Jundi, sekretaris bidang militer dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya Katib Kodok, sekretaris bidang hukum dan perundang-undangan. Dan yang terakhir Katib As-Surtoh, sekretaris bidang kepolisian dan keamanan sipil. Dan semuanya ini berada dalam kendali sekretaris negara atau Raisul Kitabah. Raisul Kitabah ini berada langsung di bawah pengawasan khalifah. Selanjutnya khalifah mengangkat amir atau gubernur. Amir atau gubernur yang memimpin wilayah yang sangat luas. Untuk memudahkan koordinasi antara amir dengan wilayah-wilayah di bawahnya, dibentuk juga kepemimpinan yang bernama Qaryah atau desa. Namanya Korea ini tentunya kemungkinan itu berbeda dengan konsep desa yang ada di negara kita ya, karena Korea di sini langsung bertanggung jawab kepada gubernur. Jadi kemungkinan Korea di sini maksudnya wilayahnya lebih luas. Dan Korea ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut Sayhul Korea. Kemudian yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Qadi. Al-Qadi ini adalah pengadilan yang mengadili tentang perkara-perkara agama. Kemudian yang kedua, Pengadilan Al-Hizbah. Ini tugasnya adalah mengadili perkara-perkara umum baik pidana maupun perdata. Pidana ini adalah pelanggaran di bidang keamanan, Kemudian perdata ini pelanggaran di bidang administrasi. Untuk pidana ini seperti kejahatan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya An-Nazar fil Mazalim. An-Nazar fil Mazalim ini adalah pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadi dan pengadilan Al-Hizbah. Jadi setelah melalui pengadilan Al-Qadi dan Al-Hizbah, ini misalnya ada ketidakpuasan dalam pengadilan itu, maka bisa naik ke pengadilan di atasnya yang bernama An-Nazar fil Mazalim, pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadi atau Al-Hizbah. Nah, anak-anak, tadi adalah materi kita pada pertemuan yang kedua. Mohon penjelasan-penjelasan tadi silakan kalian ulang-ulang, didengarkan berulang-ulang agar paham. Dan kalau misalnya ingin baca-baca teksnya bisa dibaca di buku SKI kelas 8 halaman 16. Buku SKI halaman 8, kelas 8 halaman 16. Itu adalah materinya. Kemudian bagaimana tugas-tugasnya? Silakan kalian cek penilaian K13 di e-learning. Untuk
pertemuan kali ini mungkin itu. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak ibu kita di rumah semoga rezekinya diberi kelancaran dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.